Audio Jungle. Audio Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Sepertinya agak kurang semangat. Coba sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah jika kabar kalian semua baik-baik saja. Nah, sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Nanti kalau misalkan Ibu sebutkan namanya, silakan kalian bilang hadir ya. Helza, Nisrina, Laura, Aurel, Okta, mana Okta? Ririn, tangannya diangkat ya. Juwita, Mobi, Kelvin, Nurus, Rizka, Miska, Syari, Tarik. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, anak-anak, sebelumnya silakan kalian lihat kanan kiri kalian, di bawah meja kalian juga. Apakah sudah bersih atau belum? Sudah ya? Alhamdulillah jika sudah bersih. Karena kalau misalkan tempat belajar kita bersih, maka kita belajarnya akan nyaman. Tidak henti-hentinya Ibu ingatkan agar kalian selalu mematuhi protokoler kesehatan dengan menerapkan 3M. M yang pertama, M yang kedua, M yang ketiga. Iya, bagus sekali ya. Jika sakit, bilang ke wali kelas, jangan ke sekolah. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, jangan pergi keluar
Rumah. Paham nak? Paham. Oke, baiklah. Nah, untuk menarik semangat kebangsaan kita, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Bagimu Negeri. Hafal semua? Ibu minta Laura silahkan nak ke depan pimpin teman-temannya untuk bernyanyi. Sudah siap? Baiklah anak-anak sekalian, ibu minta kalian semuanya untuk berdiri. Silahkan. Ayo semuanya bernyanyinya yang semangat ya. Masih semangat? Ayo nyanyi yang semangat ya anak-anak. Terima kasih kepada Laura. Silakan duduk kembali. Yuk tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana? Sudah semangat? Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ananda sekalian, sebelum kita memulai materi pelajaran hari ini, terlebih dahulu Ibu akan bertanya, mengulas materi minggu lalu yang sudah kita pelajari. Ada yang masih ingat tidak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Iya, bagus sekali. 85 untuk Miska ya. Tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Masih ingat nggak? Siapa ketua dari PPKI? Insinyur Soekarno. Soekarno. Bagus sekali. Hafal semuanya ya. Kalau wakil ketuanya siapa? Hatta. Betul sekali. Nah, anak-anak, pada saat perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI dan pada saat penetapan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI, sekarang yang akan kita pelajari adalah semangat dari para
sebagai dasar negara. Adapun yang menjadi KD dan IPK-nya adalah sebagai berikut. Silakan dibaca. Terlihat tidak, Nak? Lihat. Ya, ini KD dan IPK-nya. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui pendekatan saintifik, kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning atau PBL, peserta didik diharapkan dapat bersyukur, mengamalkan perilaku peduli dan bertanggung jawab, menganalisis, menelaah, dan mempresentasikan semangat kebangsaan para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, arti semangat nasionalisme dan patriotisme. Contoh penerapan semangat nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan sehari-hari secara kritis, kreatif atau mandiri, dan secara aktif. Jadi, kalau ingin tujuan pembelajarannya tercapai, maka kalian harus mampu berpikir kritis, kreatif, dan aktif. Selanjutnya, adapun aspek penilaian pembelajarannya, yang pertama adalah nilai sikap kalian, ya, selama pembelajaran. Yang kedua, nilai pengetahuan, itu berupa nilai pengetahuan yang diambil di LKPD ataupun dievaluasi. Dan yang ketiga adalah nilai keterampilan, berupa nilai keterampilan pada saat kalian diskusi kelompok dan presentasi hasil kelompok. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan mengambil nilai pretest atau nilai pengetahuan awal sebelum kalian mempelajari materi tersebut. Silakan HP-nya dikeluarkan. Ibu akan mengirim link pretestnya melalui WA group ya. Iya, Bu. Silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit, cukup? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah? Oke, sudah ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Alhamdulillah, jika semuanya sudah selesai, sekarang HP-nya simpan dulu. Masih semangat? Masih. Tepuk toge. Iya, bagus sekali. Nah, anak-anak, materi hari ini sangat penting sekali untuk kita pelajari. Kenapa? Karena dengan meneladani semangat para pahlawan, yaitu semangat nasionalisme dan patriotisme, maka akan menumbuhkan kepribadian cinta tanah air ya, karakter cinta tanah air di dalam diri kita. Bu, apa saja contoh cinta tanah air itu atau semangat kebangsaan itu, Bu? Nah, akan kita pelajari ya melalui diskusi kelompok. Siap untuk belajar? Siap. Baiklah. Simaklah
video berikut ini. Silakan kalian amati dan analisis video berikut ini mengenai kasus penghinaan terhadap lambang negara. Nanti Ibu minta kalian untuk menanggapi video tentang apa sih ini, lalu dilanjutkan dengan kalian memberi pertanyaan-pertanyaan ya. Siap? Yang bisa bertanya atau menanggapi selama pembelajarannya atau menjawab, Ibu kasih nilai 95. Besar sekali kan? Siap? Siap. Oke, amati baik-baik ya. Sudah dijanjikan bahwa kalau ketemu pelaku tersebut dan itu ada di Malaysia, bahkan warga negara Malaysia, akan diberi sanksi yang berat. Bahkan pemerintah Malaysia juga mengutuk apa yang dilakukan oleh akun yang ada di YouTube ini. Yang kita sebagai bangsa Indonesia kita punya nasionalisme yang tinggi dan kemudian juga penyidik dalam hal ini dari Cyber Barreskrim tentunya sudah koordinasi ya, dengan Kemeninfo dan instansi terkait yang lain, dan tentunya ini menjadi bagian daripada penyidik cybercrime ya, yang kita melihat seperti apa lokus televisinya ada di mana, ini menjadi bagian penyelidikan dari cybercrime. Saya memang kita perlu kita membuat laporan untuk berbagai laporan. Ini bagian daripada cybercrime dan menangani kasus kemarin lagu masa kita yang dibiasakan ya, yang kurang baik. Yang pasti adalah pemerintah Malaysia melalui Kedutaan Besar Malaysia sudah membuat pernyataan bahwa otoritas di Malaysia akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku. Ini kita terima ya laporan dari masyarakat. Ini tentunya informasi ini kita lakukan segera dengan KDSN. Adalah tindak provokasi oleh beberapa aktor yang kurang bertanggung jawab untuk hubungan Malaysia dan Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, mengenai video tadi, ada yang mau menanggapi tidak? Video tadi tentang apa? Kira-kira video tadi tentang apa? Siapa yang menanggapi? Silakan Mobi. Tentang pelecehan terhadap negara Indonesia. Iya, bagus sekali Mobi. Betul ya. Video tadi tentang pelecehan terhadap negara Indonesia. Tepatnya lagu Indonesia Raya. Selanjutnya ada lagi tidak? Silakan Laura. Pelecehan negara terhadap negara Indonesia, yaitu lambang Negara. Iya, bagus sekali ya. Lagu Indonesia Raya dan lambang negara. Ada lagi nggak? Silakan. Nama saya Juwita Mentari. Menurut saya, video di atas merupakan salah satu contoh tercela karena pelaku yang ada di dalam video tersebut telah melakukan pelecehan terhadap NKRI yang semangat tidak melambangkan semangat nasionalisme dan patriotisme yang berlaku. Bagus sekali jawabannya. 95 untuk Mobi, Laura dan Juwita. Tepuk tangan buat mereka. Yang lainnya, Ibu kasih satu kesempatan lagi. Siapa yang mau menanggapi? Ayo. Siapa yang menanggapi? Tidak ada ya? Baiklah. Nah, sekarang Ibu mau kalian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian mengenai video yang tadi kalian tonton. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Saya Bu, Silakan Rizka. mengapa dia bisa menghina negara Indonesia? Bagus sekali pertanyaannya. Tepuk tangan untuk Rizka. Yang dulu juga untuk kamu ya nak. Selanjutnya, Saya, ya nak silakan. apakah masyarakat Indonesia ada salah terhadap masyarakat Malaysia sehingga menghina orang Indonesia? Ya, apakah masyarakat Indonesia ada salah terhadap negara Malaysia sehingga menghina lagu Indonesia?
Bagus sekali, tepuk tangan untuk teman kita. Ada lagi tidak? Aurel, silakan Kak. Apakah pelaku tersebut akan dijerat dengan hukum yang berat? Bagus sekali pertanyaannya. Apakah pelaku tersebut akan dijerat dengan hukum yang berat? Tepuk tangan buat Aurel. Ada lagi tidak? Satu lagi saja, kasih kesempatan. Ayo. Tidak ada ya? Tidak ada? Baiklah. Jika tidak ada, pertanyaan-pertanyaan tadi akan kita jawab bersama-sama melalui diskusi kelompok. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai ya pada hari ini. Ibu bagi ya menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, Helga. Mana Helga? Nisrina, Laura, dan Aurel. Juga Okta. Kelompok kedua, Ririn, Juwita, Maubi, Kelvin, dan Nurus. Kelompok 3, Rizka, Miska, Syari, dan Tarik. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, anak-anak sekalian, lembar kerja peserta didik sudah Ibu bagikan. Semuanya sudah dapat ya? Ya, jika semuanya sudah dapat, lihat ke depan. Lembar kerja 1 untuk kelompok 1. Kelompok 1, kelompok yang sebelah kanan ya. Kelompok 1, yang tengah kelompok 2, yang pinggir sebelah kiri kelompok 3. Silakan kalian menamai nama kelompok kalian sesuai dengan nama-nama tokoh para pahlawan. Kelompok 1 namanya kelompok pahlawan apa? Kelompok 1 namanya Insinyur Soekarno. bagus, Insinyur Soekarno. Kelompok 2 nama kelompoknya Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Kelompok 3 nama kelompoknya Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. Silakan dikerjakan. Terlebih dahulu kalian lihat ke depan. Untuk lembar kerja kelompok 1, kelompok Insinyur Soekarno. Cara mengerjakannya, kalian lihat materi ajar ya. Dibaca materi ajarnya sudah kan? Baca di rumah? Sudah. Ya, bagus. Silakan kalian analisis nilai-nilai semangat yang ada pada tokoh pendiri negara ya selama melaksanakan sidang BPUPKI dan PPKI.
Kelompok 2, kelompok Muhammad Hatta ya. Silakan kalian buka handphone kalian di LKPD yang bisa diakses melalui Google Drive ya, di WA group kalian. Buka link video ini ya. Ibu kan sudah kirim LKPD melalui WA group juga kan? Silakan dibuka lalu klik link ini, YouTube ini ya. Tugas kelompok 2 adalah tuliskan hubungan antara masalah dalam video dengan semangat nasionalisme dan patriotisme ya. Jadi bagaimana sih kaitan videonya dengan semangat nasionalisme dan patriotisme? Paham kelompok 2? Baiklah, selanjutnya kelompok 3. Tadi kelompok apa kelompok 3? Muhammad Yamin. Tugasnya ini ya, kalian silahkan baca teks kisah tentang Mbak Sadiman, seorang seorang yang mengabdikan dirinya untuk melestarikan lingkungan sekitarnya. Silakan dibaca wacananya, lalu kalian isi pertanyaan-pertanyaan ya. Ada kolom jawabannya. Mengerti kelompok 3? Mengerti ya? Silakan kalian berdiskusi. Ibu kasih waktu 20 menit, cukup tidak? Cukup ya. Boleh membuka internet ataupun bahan ajar yang sudah ibu kirimkan melalui WA group ya. Silakan Anda sekalian untuk bekerja kelompok. Jika ada yang tidak paham, boleh ditanyakan ke ibu. Oh iya, jangan lupa ditulis namanya ya, nama kelas dan nama kelompoknya, kelompok apa di LKPD-nya. Ayo nak semuanya mengerjakan ya. Masih semangat? Kelas 7C? Masih. Ya, bagus sekali. Silakan dibuka LKPD-nya nah. Dinamain dulu ya. Namanya, kelas, terus nama kelompoknya di bawah saja di sini. Ayo dibuka semuanya, mengerjakan. Ingat, walaupun ini tugas kelompok, tapi penilaian tetap nilai sendiri-sendiri atau masing-masing ya. Jadi jangan heran nanti kalau nilainya berbeda walaupun kalian satu kelompok.
Laura, maskernya dipakai sayang. Ada yang beda Gimana, ada yang susah nggak? Enggak, Bu. Masih nonton videonya ya? Sudah selesai. Sudah selesai. Ini yang potong, ditulis di sini. Semuanya harus ditulis ya. Bukan hanya satu orang saja. Coba. Semuanya harus tulis di sini. Ya. Silakan. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Kelompok Insinyur Soekarno sudah? Sudah. Kelompok Muhammad Hatta? Belum. Kelompok Muhammad Yamin? Sudah. Jadi yang sudah kedua kelompok ya. Kita tunggu dulu sampai kelompok Muhammad Yamin selesai. Bagaimana? Kelompok Muhammad Hatta sudah selesai? Sudah? Sudah belum Muhammad Hatta? Sudah ya? Kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3 sudah selesai? Baiklah, bagus sekali ya anak-anak. Nah, sekarang siapa yang mau mempresentasikan atau menyajikan hasil diskusinya terlebih dahulu? Bagus sekali ya, kelompok Insinyur Soekarno sudah siap siaga maju duluan. Tepuk tangan untuk kelompok Insinyur Soekarno. Nah, patut ditiru semangatnya ya. Nah, sebelum kelompok Insinyur Soekarno tampil, silakan persiapkan dulu ke depan ya semuanya, kelompok Insinyur Soekarno. Kelompok lain, silakan kalian amati hasil diskusi dari kelompok Insinyur Soekarno. Nanti Ibu berikan waktu untuk kalian bertanya atau menanggapi ya. Jika ada yang menanggapi atau bertanya, itu akan mendapatkan penambahan nilai. Siap? Baiklah, silakan kelompok Insinyur Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Insinyur Soekarno. Di sini kami akan mempresentasikan hasil lembar kerja kelompok kami. Baiklah, dimulai dari Muhammad Hatta. Dari mulai Insinyur Soekarno. Contoh-contohnya, pertama, jiwa dan semangat untuk merdeka. 2.
2 nasionalisme, 3 patriotisme, 4 rela berkorban, 5 tanggung jawab dan seterusnya. Lanjut dengan Muhammad Hatta. 1. Jiwa solidaritas atau kesetiakawanan. 2. Pro patria dan primus patrialis. 3. Jiwa toleransi. 4. Jiwa tanpa pamrih. Dan 5. Jiwa kesatria. Lanjut 3. Muhammad Yamin. Yang pertama nasionalisme dan patriotisme, yang kedua cinta tanah air serta berjiwa besar, dan yang keempat Mr. Supomo. Yang pertama semangat kemerdekaan, yang kedua kesatuan dan persatuan, yang ketiga demokrasi, yang keempat rela berkorban, yang kelima semangat kekeluargaan, dan yang keenam nasionalisme dan patriotisme. Hanya itu saja presentasi dari kelompok insinyur. Apakah ada yang ingin bertanya atau apapun itu? Silakan. Ayo, siapa yang mau bertanya ke kelompok Insinyur Soekarno? Ada tidak? Tidak ada ya? Berarti sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin tanyakan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk penampilan kelompok 1. Iya, bagus sekali ya penampilan dari kelompok 1 atau kelompok Insinyur Soekarno. Masukan dari Ibu untuk kelompok Insinyur Soekarno adalah pada bagian Muhammad Yamin perlu juga ditambahkan rasa kekeluargaan ya, juga semangat persatuan dan kesatuan itu ya. Selebihnya kelompok 1 penampilannya sudah sangat bagus ya. Selanjutnya kelompok mana yang akan tampil? Muhammad Hatta. Silakan kelompok Muhammad Hatta, waktunya Ibu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 2, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Muhammad Hatta ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Video di atas merupakan salah satu contoh tercela karena pelaku yang ada di dalam video tersebut. Dibaca dulu ya nak, dibaca dulu soalnya. Tuliskanlah hubungan antara masalah dalam video dengan semangat nasionalisme dan patriotisme. Video di atas merupakan salah satu contoh tercela karena pelaku yang ada di dalam video tersebut telah melakukan pelecehan terhadap NKRI yang sangat tidak melambangkan sangat nasionalisme dan patriotisme yang berlaku. Menurut saya, video di atas tidak boleh ditiru karena dapat merusak kesatuan dan persatuan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan yang mau bertanya, Ibu persilakan. Izin bertanya, mengapa warga Malaysia menghina Indonesia? Apakah ada salah atau mereka hanya ingin memecahkan negara NKRI?
Itu saja. Baik, pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu untuk kami diskusikan kembali. Ya, silakan untuk kelompok 2 berdiskusi dulu ya. Kalau ada yang mau bawa ini apa namanya, handphonenya silakan dibawa dulu nah. Bagaimana? Apakah ada kelompok lain yang mau menanggapi atau menjawab? Kelompok 3, apakah mau menjawab pertanyaan dari kelompok 1? Tidak ya? Kelompok 2, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan dari kelompok Insinyur Soekarno? Silakan. Maaf jika jawaban ini tidak tepat. Ya, dimaafkan ya. Ini hanya keputusan dari kami saja. Mungkin orang ini dalam keadaan yang sedang tidak membaik, sedang mencari harga diri yang hilang. Ini menjadi sikap mereka seperti anak-anak kecil dan tidak mengancam dan tidak matang. Bagaimana kelompok Insinyur Soekarno? Apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok Muhammad Hatta? Sudah. Alhamdulillah ya. Silahkan, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Apakah pelaku yang menghina Indonesia akan dijerat dengan hukum yang berat? Baik, itu saja. Bisa diulangi pertanyaannya, Aurel? Apakah pelaku yang menghina Indonesia akan dijerat dengan hukum yang berat? Apakah pelaku yang menghina Indonesia akan dijerat dengan hukum yang kuat, dengan hukum yang berat ya? Mungkin iya, karena itu sudah merusak nama negara kita sendiri. Dan itu saja yang saya sampaikan. Bagaimana, Aurel? Baik. Sudah puas. Silakan ditutup kelompok 2. Kami akhiri. Terima kasih sudah menyimak dari presentasi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk penampilan kelompok 2. Bagus sekali ya penampilannya kelompok 2. Walaupun tadi di depan agak malu-malu kucing, namun keberaniannya untuk tampil ibu berikan aplaus ya untuk kalian. Nah, sarannya untuk kelompok 2, jangan hanya perempuannya saja yang tampil, bukan hanya untuk kelompok 2, tapi untuk kelompok 1 juga ya. Laki-lakinya kan ada, tolonglah anak laki-laki juga tampil ke depan. Tadi dalam menjawab pertanyaan dari kelompok 1 sudah bagus sekali ya. Nah, penampilan selanjutnya kelompok 3, silahkan Pak untuk maju ke depan menyajikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mendapatkan penghargaan karena keberhasilan. Suaranya yang lantang ya nak. Beliau adalah tokoh yang mendapatkan penghargaan karena keberhasilannya menjadi penggiat lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Sadiman atau yang akrab disapa Mbah Sadiman adalah seorang warga Kecamatan Bulu Kertu, Kabupaten Wonogiri menerima penghargaan Tik Andi Heroes Award atas aksi penghijauannya di bukit seluas 100 hektar seorang diri tanpa meminta upah. Mbah Sadiman melakukan reboisasi dari hutan milik penghutani di Bukit Gendal dan Ampiang selama 20 tahun. Mbah Sadiman ingin mengembalikan suasana yang sejuk, cukup air. Maka Mbah Sadiman sudah dinikmati warga sekitar. Salah satunya air dari pergunungan di saluran ke rumah warga. 1. Berdasarkan teks di atas, analisislah semangat kebangsaan yang dimiliki Mbah Sadiman dengan cermat. Sertakan alasannya. Semangat kebangsaan yang dimiliki Mbah Sadiman adalah rasa cinta yang besar terhadap tanah air. Alasan Mbah Sadiman melakukan reboisasi karena Mbah Sadiman ingin mengembalikan suasana yang sejuk dan cukup air. 2. Setelah mempelajari bahan ajar tentang semangat kebangsaan, sebutkan apa saja semangat kebangsaan dan analisislah contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan cermat dan tepat. Rajin belajar, menghormati dan menghargai sesama, tidak berbicara dengan teman saat mengikuti upacara bendera, menolong sesama yang sedang mengalami kesusahan, tidak berkata-kata kotor pada sesama. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada ingin yang bertanya? Insinyur Soekarno, izin bertanya untuk kelompok 3. Menurut lembar kerja kalian, apakah perilaku Mbah Sadiman patut dicontoh atau tidak? Itu saja. Saya akan menanggapi pertanyaan oleh Laura Adelia. Perilaku Mbah Sadiman ini patut dicontoh karena Mbah Sadiman mempunyai rasa cinta yang besar terhadap tanah air. Jika salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Apakah yang lainnya ada pertanyaan lagi? Oke, jika tidak ada lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Bagus sekali kelompok 3. Kelompok 3 tadi maju semuanya ya. Bagus sekali, patut ditiru untuk kelompok lainnya apabila lain kali tampil presentasi. Nah, tambahan dari Ibu untuk kelompok 3 adalah mengenai sikap-sikap nasionalisme dan patriotisme yang bisa kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mencintai produk lokal. Contohnya, memakai produk Indonesia. hasil kerajinan tangan orang Indonesia. Kerudung memakai produk dari Indonesia. Laki-lakinya memakai kopiah apa? Yang dari bawah itu resam ya, kopiah resam. Makan makanan tradisional, contohnya apa? Rusep. Iya betul. Apalagi kira-kira? Lempak kuning. Lempak kuningan, terus lempak darah. Sate. Iya betul sekali.
sebagainya. Untuk lebih lanjutnya akan Ibu berikan penjelasan materi singkat di penguatan nanti. Selanjutnya, apakah ada yang mau menyimpulkan dari diskusi kelompok 1, 2, dan 3? Nah, bagus sekali. Siapa dulu? Ririn dulu ya, silahkan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, saya dapat mengetahui sebuah tokoh-tokoh pendiri negara dan nilai-nilai semangatnya dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Supomo. Mr. Supomo. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Ririn. Nilai 88 untuk Ririn ya. Selanjutnya namanya dulu saya siapa? Sairani, silahkan lah. Dari semua yang saya temui tadi, saya dapat mengenal pahlawan-pahlawan kita seperti Mbak Sadiman yang semangatnya sangat kuat. Ya, bagus sekali ya. Bahwa kita mengenal tokoh-tokoh yang ada di zaman sekarang, yaitu Mbak Sadiman. Baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit. Silakan perhatikan baik-baik ya. Nah, coba semuanya lihat ke depan. Semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Apa itu semangat? Semangat adalah tekad, hasrat, atau dorongan hati yang kuat untuk melakukan sesuatu agar tercapai apa yang menjadi tujuannya. Ya, tokoh pendiri negara yang merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara adalah orang-orang yang semangatnya patut kita contoh. Kenapa? Karena beliau-beliau inilah yang membuat negara kita dari yang tadinya negara terjajah menjadi negara merdeka. Bagus sekali. Nah, semangat yang ditampilkan oleh para pendiri negara ketika sidang BPU-PKI dan PPKI itu ada banyak ya. Salah satunya tadi yang dibacakan, yang disajikan oleh kelompok berapa? Kelompok 1, yaitu kelompok Insinyur Soekarno. Nah, banyak ya, semangat kekeluargaan, semangat dalam bermusyawarah untuk mencapai mufakat, semangat persatuan dan kesatuan, dan ada juga semangat kebangsaan. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah semangat kebangsaannya yang akan kita gali ya. Semangat kebangsaan ada 2. Ya. Yang pertama ada semangat nasionalisme. Yang kedua ada semangat patriotisme. Ya, bagus sekali. Semangat nasionalisme mengandung arti paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Ya. Nasionalisme ini ada 2. Ada nasionalisme dalam arti luas atau nasionalisme positif. Ada nasionalisme dalam arti sempit atau negatif. Nasionalisme dalam arti positif artinya, coba perhatikan Ibu, kita menggunakan body language ya. Coba perhatikan, ikutin gerakan tangan Ibu. Nasionalisme dalam arti positif, tangannya seperti ini, positif. Menjunjung tinggi negaranya sendiri, menjunjung tinggi negaranya, tapi tidak merendahkan negara lain. Nah, yang kedua ada nasionalisme negatif. Gini ya, negatif adalah nasionalisme di mana seseorang menjunjung tinggi negaranya dan merendahkan negara lain.
Dan ternyata ya, tadi yang menghina lagu Indonesia Raya adalah orang Indonesia itu sendiri. Ya. Anak di bawah umur 16 tahun. Orang Cianjur aslinya. Tadi Auren bertanya, Bu, apakah pelakunya akan dihukum berat? Tentu. Tapi karena di bawah umur, maka undang-undang yang menjeratnya adalah undang-undang untuk anak di bawah umur, ya, akan berbeda dengan undang-undang yang menjerat untuk orang dewasa. Selanjutnya yang kedua ada patriotisme. Patriotisme itu apa sih? Nah, contohnya jiwa dan semangat 5. Patriotisme adalah seseorang yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa dan negaranya. Contohnya siapa tadi? Mbah Sadiman yang selama 20 tahun mengabdi untuk daerahnya, melakukan penghijauan atau reboisasi, dan kemudian terbitlah aliran sungai yang mengaliri rumah-rumah warga, ya. Tepuk tangan untuk para pahlawan kita. Contoh-contoh nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat. Ya, silakan lihat pada gambar di layar ini. 1. Bermain permainan tradisional. Jangan HP saja. Main FF, Free Fire, main Mobile Legend, ya. Bermainlah permainan tradisional. Seperti apa contohnya? Tarik tambang. Terus apa lagi? Lompat karet, congklak, ya. Bakiak, bagus sekali. Selanjutnya, silakan kalian berorganisasilah di sekolah. Contohnya ikut serta dalam lomba paskibra atau menjadi pengibar bendera. Dengan menjadi pengibar bendera, kita akan merasa bangga terhadap diri sendiri. Orang lain juga akan bangga tidak terhadap kita kira-kira? Wah, Laura menjadi paskibraka nasional. Masya Allah, guru-guru, teman-temannya pasti akan merasa bangga, ya. Selain paskibra apa, Bu? Pramuka bisa, PNN bisa, dokter kecil bisa, atau OSIS, ya. Selanjutnya mencintai produk lokal. Makan makanan tradisional. Iya, makan makanan tradisional. Ini sate. Apalagi tadi sudah dibahas, ya. Musik, rempah kuning, Bu, boleh gak sih, Bu, saya makan makanan produk luar negeri? Boleh-boleh saja. Tapi ingat, harus tetap mencintai produk lokal. Baju kalian misalkan produk dari negara Cina, ya, misalkan. Tidak apa-apa, tapi harus yang paling banyak itu diusahakan produk lokal, ya. Pakai baju batik dan sebagainya. Yang keempat, lestarikan budaya nasional, ya. Contohnya apa? Candi Borobudur. Berkunjung ke Candi Borobudur, ya, agar mengetahui situs-situsnya bagaimana, ya, peninggalan sejarah dari kerajaan-kerajaan masa lampau. Selanjutnya kira-kira apa lagi? Mencintai, melestarikan tradisi negara kita. Contohnya apa? Contohnya mempelajari tari-tarian. Terus apa lagi? Lagu daerah, ya. Itu contohnya, ya, melestarikan budaya Indonesia. Jangan sampai budaya negara Indonesia itu hanya terhenti pada generasi kita, ya. Tapi juga harus kalian sampaikan ke anak cucu kalian supaya tidak hilang generasi Indonesia.
Iya. Nah, itu saja materi yang Ibu sampaikan. Silakan lembar kerja peserta didiknya dikumpulkan. Apakah kalian senang belajar hari ini? Sangat senang. Apa manfaat yang bisa kalian ambil dari pelajaran hari ini? Sikap nasionalisme. Ajukan tangan dulu saya. Nah, silakan. Sikap nasionalisme, patriotisme, dan sikap cinta tanah air. Iya. Kita bisa belajar tentang sikap nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air. Ada lagi tidak? Silakan, mau Bi. Menyimpulkan manfaat apa yang bisa diambil dari materi hari ini? Mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk masa depan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Laura dan Mobi. Bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk masa depan. Ada lagi tidak? Silakan, Miska. Kita bisa meneladani sikap-sikap pahlawan bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Miska. Kita bisa meneladani sikap-sikap atau semangat dari para pahlawan bangsa. Selanjutnya, silakan kalian buka handphonenya. Ibu akan mengirimkan link post-test untuk mengetahui pengetahuan kalian setelah mempelajari materi tadi ya tentang semangat kebangsaan. Sudah ada? Silakan diklik, Ibu kasih waktu 5 menit ya, Nak. Sudah selesai? Sudah. Anak-anak sekalian, tugas untuk minggu depan, silakan kalian baca materi di buku paket halaman 20 sampai 30. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari pada minggu yang akan datang adalah tentang komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Beri salam.